Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Akhrajahu Muslim. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang mengganjal di dalam hatimu dan kamu tidak suka atau benci jika orang lain mengetahuinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Beginilah karakter para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu penasaran kepada kebaikan agar senantiasa bisa mengerjakannya. Mereka juga bertanya tentang dosa dan keburukan agar mereka bisa lebih berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalamnya. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas namun sangat mendalam menjelaskan tentang kebajikan dan keburukan atau dosa. Yang pertama kata beliau tentang kebajikan, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Segala kebaikan yang diajarkan di dalam Islam sebenarnya adalah kebaikan yang juga kebaikan yang telah dikenal oleh fitrah manusia secara umum. Karena memang agama Islam ini bersifat insaniyah, manusiawi. Artinya, segala yang dianggap baik ataupun buruk di dalam Islam itu mesti sesuai dengan nurani dasar, sesuai dengan fitrah manusia. Kecuali fitrah manusianya yang telah rusak, berubah. Bisa berubah karena pengaruh didikan, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Maka bisa jadi ia akan memandang ajaran Islam sebagai keburukan. Maka apa kata Allah Azza wa Jalla? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kata Allah, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan bagimu. Sebaliknya bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah yang mengetahui sedang engkau tidak mengetahui. Perasaan manusia terlebih yang sudah rusak fitrahnya bisa keliru. Tapi apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla tidak pernah salah. Yang jelas kebaikan-kebaikan secara umum, misalnya menolong orang yang kesusahan, bertutur kata yang sopan, memberikan senyuman, berperilaku yang santun, maka itu semua merupakan kebaikan akhlak, kemuliaan akhlak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan teladan terbaik serta sumber dari kemuliaan akhlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dosa dan keburukan. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Keburukan dan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di dalam hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Bagi jiwa yang masih berada pada fitrahnya, ia pasti merasa terganggu dengan keburukan dan dosa. Ia akan merasa resah, gelisah jika melakukan dosa. Karena memang demikianlah sifatnya dosa dan kemaksiatan, selalu menggelisahkan dan takut ketahuan orang lain. Makanya banyak orang buat maksiat sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang. Karena fitrahnya memang menolak perbuatan itu. Hati itu ibarat cermin. Kita bisa lihat kalau ada yang salah di wajah kita, ada kotoran di wajah kita misalnya, itu kelihatan di cermin. Baik buruk bisa terdeteksi di cermin hati itu. Tapi yang jadi masalah itu kalau cerminnya kotor, buram akhi. Ada kutil di muka itu bisa nggak kelihatan. Ada kotoran tuh kita nggak tahu. Santai aja kita merasa tidak perlu cuci muka, cerminnya kotor. Begitu juga kalau hati kotor, ada maksiat itu hati nggak menolak, bikin dosa tuh hati nggak merasa bersalah, nggak merasa gelisah. Maka penting menjaga bersihnya hati, beningnya jiwa, tetap pada fitrah, agar hati sebagai raja bagi diri kita ini bisa mengontrol, agar kita takut kepada dosa dan maksiat, dan senantiasa condong pada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.